Sahabat pendidikan karakter, hari ini kita akan membahas secara khusus tentang sekali lagi persekolahan mandiri. Pertanyaan kita, apakah persekolahan mandiri itu cukup penting atau tidak? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, dalam edisi sebelumnya saya sudah membahas tentang persekolahan mandiri. Dan setelah itu muncul banyak protes dari masyarakat yang mengatakan bahwa konsep persekolahan mandiri itu menimbulkan kastanisasi baru di dalam dunia pendidikan kita. Nah, di dalam draft revisi yang kedua pada bulan April yang dilakukan uji publik terhadap naskah ini bersama dengan beberapa pegiat sekolah rumah, pendidikan formal, non-formal, kemudian ditemukan bahwa ada perubahan-perubahan. Dalam draft yang kedua, yaitu draft bulan April, disebutkan bahwa persekolahan mandiri itu tidak saja didasarkan pada standar capaian. Jadi sekolah mandiri tidak hanya dinilai pada standar capaian pendidikan, tetapi juga dinilai atau dievaluasi berdasarkan standar inputnya. Jadi sudah ada perubahan dari draft 1 ke draft 2. Tetapi persoalannya adalah, apakah persekolahan mandiri itu cukup penting atau tidak? Dan apakah ada dasar hukumnya untuk kemudian meneruskan konsep tentang persekolahan mandiri ini? Saya sebelumnya sudah mengatakan bahwa persekolahan mandiri ini bisa menimbulkan kastanisasi di dalam persekolahan. Karena apa? Sekolah ini membagi-bagi menjadi sekolah biasa, persekolahan biasa, dan kemudian persekolahan mandiri yang disebut di dalam penjelasan sebagai sekolah yang inovatif. Karena itu saya sangat tidak setuju bila pasal ini nanti masuk di dalam undang-undang Sisdiknas kita. Kenapa? Karena pasal ini akan kemudian mendiskriminasi dan membuat sekolah-sekolah yang lain itu tidak bisa menjadi sekolah yang inovatif. Kemudian yang kedua, dalam penjelasan saya yang pertama, di dalam naskah akademik disebutkan persekolahan mandiri contohnya adalah justru sekolah-sekolah non-formal atau bahkan informal seperti Qoryah Thoibah atau Ledonovo. Itu adalah kelompok-kelompok pendidikan non-formal atau pendidikan informal. Dan kelompok-kelompok ini tentu saja tidak mau atau mereka tidak bersedia ketika mereka dianggap sebagai pendidikan formal. Lalu kemudian saya mencoba melacak lagi sebenarnya konsep dari persekolahan mandiri ini apa sih? Ternyata saya temukan di dalam naskah akademiknya konsep ini didasarkan pada konsep sekolah inovatif. Ada seorang yang kemudian dikutip penelitiannya dari Taiwan mengatakan bahwa education inovatif itu dikaitkan dengan sebuah proses dari sebuah perusahaan. Jadi dasar untuk menarik kesimpulan bahwa persekolahan mandiri itu dianggap sebagai sekolah inovatif itu adalah hasil dari jurnal yang dikutip di dalam naskah akademik. Dan menurut saya, jurnal tersebut sama sekali tidak cocok dan tidak relevan untuk menjelaskan pentingnya inovasi sekolah. Karena di dalam jurnal yang dikutip di dalam naskah akademik itu ternyata tidak berbicara tentang sekolah yang inovatif, tetapi berbicara tentang high-tech, perusahaan high-tech yang harusnya mengedukasi anak-anaknya untuk kemudian bisa bersaing di kancah yang global. Karena itu menurut saya, pemerintah harus mempertimbangkan sekali lagi. Konsep persekolahan mandiri itu tidak kita butuhkan di dalam RUU kita atau tidak kita butuhkan di dalam undang-undang kita ke depan. Mengapa? Karena konsep ini justru akan mendiskriminasi. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara sekolah yang mandiri dan sekolah yang biasa saja. Seharusnya semua sekolah harus menjadi sekolah yang terbaik. Kalau misalkan pemerintah itu membebaskan standar proses, dan saya melihat di dalam standar proses itu di sana terdapat kurikulum, maka penjelasan-penjelasan harus lebih dalam dan detail. Kalau sekolah yang dikatakan inovatif diberi keleluasaan untuk mendesain kurikulumnya sendiri, mengapa tidak semua sekolah kita arahkan ke sana? Jadi sebaiknya pemerintah memiliki visi yang lebih fleksibel, yang memungkinkan persekolahan biasa itu kemudian naik tingkat, naik kelas menjadi sekolah yang inovatif. Bagi saya, pemerintah harus mempertimbangkan kembali, konsep persekolahan mandiri itu tidak dibutuhkan bagi bangsa kita. Yang kita butuhkan adalah sebuah sekolah yang memiliki fleksibilitas, yang mampu mengembangkan standar input, tetapi kemudian diberi kebebasan untuk mengembangkan standar proses, termasuk pengembangan kurikulum, sehingga masing-masing sekolah itu bisa maju.
Jangan kita membuat diskriminasi, pemisahan-pemisahan jenis sekolah, bahkan kualitas sekolah. Saya rasa model seperti ini tidak kita butuhkan untuk membangun kebersamaan dalam membangun pendidikan di masa depan. Konsep persekolahan mandiri yang tidak relevan seperti ini harus disingkirkan dari pasal-pasal undang-undang Sisdiknas kita. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.